Contoh soal nomor 5 dari 6 contoh soal yang akan diberikan. Tentukan bentuk sederhana dari yang A, akar 14 dikurangi 8 akar 3. Yang bagian B-nya adalah akar 28 ditambah 8 akar 6. Kita lihat penyelesaiannya. Akar 14 dikurangi 8 akar 3. Nah, untuk menyederhanakan bentuk akar ini, kita harus ubah, yaitu bentuk 8 kali akar 3-nya. Nah, bentuk 8 dikali akar 3, anak-anakku harus rubah dia. 8 itu harus dalam bentuk 2. Nah, ingatkan ya. 8 akar 3 itu bentuknya, kita harus ubah menjadi 2. Harus 2. Nggak ada lagi 8 itu adalah 2 dikali 4. Nah, jadi langkah berikutnya adalah 14 dikurangi 2 dikali 4 akar 3. Berikutnya, 4 kita masukkan ke dalam tanda akar. 4 itu kalau di dalam tanda akar, dia menjadi 4 kuadrat atau 16. Sehingga didapat langkah berikutnya adalah sama dengan akar 14 dikurangi 2 dikali. 4-nya masuk ke dalam tanda akar. Dia menjadi 16. Dan 16 dikali 3. Maka didapatlah langkah berikutnya yaitu akar 14 dikurangi 2 akar 48. Nah, untuk menyederhanakan bentuk akar, anak-anakku, kuncinya ada di sini nih, yaitu ada di angka-angka 14 dan 48 yang Bapak cinta merahkan. Yaitu kita harus mencari bilangan yang kalau kita jumlahkan hasilnya 14, dan kalau kita jumlahkan hasil kalinya harus 48. Kita ulangi lagi. Kita harus mencari bilangan yang jumlahnya 14 dan hasil kalinya yaitu 48. Nanti anak-anakku cari, coba. Nggak ada lagi bilangan yang jumlahnya 14 dan hasil kalinya 48 adalah 8 dan 6. Nah, kalau angka pembuatnya adalah 8 dan 6, maka kita lanjut langkah berikutnya menjadi 14-nya kita rubah menjadi 8 ditambah 6. Dan akar 48-nya kita rubah menjadi 8 dikali 6. Sehingga didapat langkah berikutnya yaitu bentuk dari 8 ditambah 6 dikurangi 2 dikali akar 8 dikali 6. Bentuk itu adalah tak lain daripada akar 8 dikurangi akar 6 yang dikuadratkan. Anak-anakku masih ingat ada rumus bahwa A dikurangi B sama dengan A dikurangi B dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. Nah, jadi bentuk sederhananya yang terakhirnya itu adalah akar dari akar 8 dikurangi akar 6 dikuadratkan. Di sana ada double, ada akar juga ada kuadrat. Maka langkah berikutnya adalah kita hilangkan akarnya. Maka didapat hasilnya adalah akar 8 dikurangi akar 6. Akar 8 bisa kita sederhanakan yaitu menjadi 2 kali 4. Sementara akar 4-nya adalah 2. Sehingga didapat bentuk sederhananya adalah 2 akar 2 dikurangi akar 6. Mudah-mudahan anak-anakku nanti bisa lihat di bagian B dan mudah-mudahan anak-anakku bisa semakin paham untuk menyelesaikan soal-soal seperti yang di contoh nomor 5 ini yang sudah kita bahas tadi di bagian A. Kita lanjut berikutnya bagian B-nya. Yaitu akar 28 ditambah
8 akar 6. Tadi udah Bapak sampaikan, jangan lupa 8 akar 6, 8-nya itu kita harus buat dalam bentuk 2 dikali berapa. Ya, kita lihat angka berikutnya. Akar 28 ditambah, 8-nya kita rubah menjadi 2 dikali 4. Kebetulan sama dengan yang tadi ya. Dikali akar 6. Angka berikutnya adalah 4-nya kita masukkan ke dalam tanda akar. Sehingga 4 itu kalau di dalam tanda akar, dia sama dengan akar 16. Maka langkah berikutnya adalah akar 28 ditambah 2 dikali akar 16 dikali 6. Maka didapat langkah berikutnya adalah akar 28 ditambah 2 dikali akar 96. Nah, kalau sudah sampai di sini anak-anakku, bentuknya sudah akar 28 ditambah 2 kali, barulah kita cari bilangan-bilangannya yang akan membuat penyelesaian dari akar itu menjadi benar. Yaitu kita cari bilangan yang kalau kita jumlahkan hasilnya 28, dan kalau kita kalikan jumlahnya 96. Nah, mungkin anak-anakku bisa cari berapa kali berapa yang hasilnya 96, dan berapa ditambah berapa hasilnya harus 28. Bilangan itu tak lain haruslah bahwa yang jumlahnya 28 adalah 24 ditambah 4, dan yang hasil kalinya 96 adalah 24 dikali 4. Nah, udah, anak-anakku udah bisa pahami. Selanjutnya, kita rubah bentuk ini ke dalam bentuk bilangan kuadrat. Yaitu nggak lain, bilangannya adalah akar 24 ditambah akar 4 dikuadratkan. Tentu, kalau akar 24 ditambah akar 4 yang dikuadratkan, dia akan kembali ke yang ditulis dengan tinta merah itu. Kita lanjutkan, karena ada dua bentuk di sana, ada bentuk akar, ya juga bentuk kuadrat, maka kita hilangkan bentuk akarnya dan kuadratnya. Sehingga menjadi akar 24 ditambah akar 4. Kita sederhanakan bentuk yang terakhirnya. Akar 24 itu tak lain, itu adalah akar 4 dikali 6. Akar 4-nya kita keluarkan, yaitu 2. Maka didapat rangka berikutnya adalah 2 akar 6 ditambah akar 4. Yaitu akar 4 sama dengan berapa? 2. Maka didapatlah hasil bentuk yang paling sederhananya adalah 2 akar 6 ditambah 2. Kita lanjut anak-anakku ke contoh soal yang nomor 6. Contoh soal nomor 6 dari 6 contoh soal yang diberikan. Untuk contoh soal nomor 6, tentukan nilai dari yang A, akar 5 dikali akar 5 dikali akar 5 dikali akar 5 dan seterusnya. Dan untuk yang bagian B-nya yaitu akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 dan seterusnya. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama adalah akar 5 dikali akar 5 dikali akar 5 dikali akar 5 dan seterusnya. Kita akan cari nilai dari persoalan itu. Yang pertama adalah kita misalkan bahwa akar 5 dikali akar 5 dikali akar 5 dikali akar 5 dan seterusnya itu kita misalkan dengan X. Jangan lupa ya anak-anakku, misalkan dengan X. Dan kita akan menyelesaikan soal ini dengan mudah. Setelah itu langkahnya adalah kita kuadratkan kedua ruas. Yang sebelah kiri yang akar 5
kali akar 5 dan seterusnya itu kita kuadratkan. Demikian juga yang ruas kanannya, X-nya kita kuadratkan. Sehingga didapatlah bentuk berikutnya, yaitu akar 5 yang pertama kita kuadratkan menjadi 5, keluar dia. Bukan dalam akar lagi 5-nya. Dikali dengan akar 5, dikali akar 5, dikali akar 5, dikali akar 5, dan seterusnya. Di ruas kanannya, yaitu X dikuadratkan, yaitu didapat X kuadrat. Nah, di sini anak-anakku bisa lihat bahwa akar 5 dikali akar 5, dikali akar 5, dikali akar 5, itu tadi sudah dimisalkan. Dia adalah sebagai apa? Sebagai X. Jadi bentuk ini tak lain, yaitu adalah 5 dikali X sama dengan X kuadrat. Nah, pahami anak-anakku sekali lagi? Kalau kurang paham, lihat lagi ke atas. Ya. Akar 5 dikali akar 5 dikali akar 5 dikali akar 5 itu adalah X. Sehingga didapat 5 dikali X sama dengan X kuadrat. Kita buat ruas kanannya 0, karena untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, ruas kanannya harus 0. Maka didapat bentuknya menjadi X kuadrat dikurangi 5X sama dengan 0. Kita faktorkan X-nya. Maka didapat X dikali X dikurangi 5. Sama dengan 0. Maka didapat nilai yang pertama X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, anak-anakku paham. Nggak mungkin bahwa akar dari bilangan, yaitu akar 5, nilainya akan 0. Maka X sama dengan 0 itu tidak memenuhi. Nah, kemungkinan yang kedua adalah nilai X dikurangi 5 sama dengan 0, yaitu X-nya sama dengan 5. Maka jumlah daripada akar X, akar 5 dikali akar 5, dikali akar 5 dan seterusnya, maka jumlahnya adalah 5. Oke, kita lanjut berikutnya untuk yang B. Ya, kita lihat yang B-nya. Akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6. Semuanya di dalam tanda akar. Kita lanjut langkah berikutnya. Nah, kita misalkan nih, akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 itu adalah sebagai X. Dan jangan lupa kuadratkan kedua ruasnya. Sehingga didapat bahwa yang sebelah kiri kita kuadratkan, maka 6 yang pertama, akar 6 yang pertama menjadi 6. 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 dan seterusnya. Sama dengan ruas kanannya X dikuadratkan, yaitu X kuadrat. Selanjutnya, yang ditulis dengan tinta merah, yaitu akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 dan seterusnya, itu tak lain adalah X. Lihat lagi di langkah sebelumnya, itu adalah X. Sehingga dari bentuk ini bisa kita tulis langkah berikutnya adalah 6 ditambah X yang merah itu tadi sama dengan X kuadrat. Dan kalau kita faktorkan, maka didapat dia menjadi bentuk kuadrat, yaitu X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Bentuk faktornya adalah X ditambah 2 dikali X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka didapat nilai yang pertamanya X plus 2 sama dengan 0. X-nya adalah sama dengan negatif 2. Jumlah dari suatu akar-akar bilangan positif tidak mungkin hasilnya negatif. Maka untuk X sama dengan negatif 2 tidak memenuhi. Nah, selanjutnya kita dapat nilai X yang kedua, yaitu X dikurangi 3 sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 3. Mungkin kesimpulannya jadi hasil dari atau jadi nilai dari akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 ditambah
dan seterusnya, hasilnya akan sama dengan 3. Oke, sudah selesai 6 soal kita bahas anak-anakku. Insya Allah di pertemuan yang lain, mudah-mudahan kita sehat, semangat anak-anakku juga belajar semakin rajin, semakin menggebu-gebu. Insya Allah kita sambung pada bagian yang kedua. Sampai di sini dulu anak-anakku untuk 6 contoh soal bentuk akar. Mudah-mudahan bermanfaat dan bernilai guna yang besar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.